Shalom teman-teman dan kakak lain semua, selamat pagi. Semoga kita semua diberi kesehatan selalu, terlebih di masa pandemi seperti ini. Saat ini kita akan memulai ibadah IHMPT pertama kita di awal tahun yang baru. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita saat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Halo, selamat pagi rekan-rekan Teruna sekalian. Selamat tahun baru. Hari ini 3 Januari kita akan memulai IHMPT kita yang pertama di tahun ini. Ayo kita nyanyi dari Gita Bakti 4, Bersorak Bagi Tuhan, ayat yang pertama dan yang kedua. Bersorak bagi Tuhan wahai umatnya, hendaklah orang jujur puji namanya. Mainkanlah kecapi dan tabula rebana, bermazmur bagi Tuhan dan bersyukurlah. Nyanyikan lagu baru bagi Tuhanmu, nyaringkan suaramu dan bersoraklah, sebab Tuhan berfirman dan semuanya ada, segala isi bumi diciptakannya. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih untuk penyertaan-Mu yang sangat luar biasa bagi kami Tuhan. Tuhan, ini adalah minggu di awal tahun 2021. Terima kasih Kau sudah memberkati dan melindungi, menjaga kami di tahun yang lalu Tuhan. Tuhan bantulah kami juga agar kami bisa menjadi berkat dan garam untuk orang-orang sekeliling kami di tahun yang baru ini. Tuhan, sebentar lagi kami akan memulai IHMPT kami Tuhan. Tuhan Yesus berkati IHMPT ini dari permulaan, pertengahan, hingga akhirnya. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu. Amin. Kita mau menyambut firman Tuhan. Kita sambut dengan nyanyian dari Gita Bakti 4, Bersorak Bagi Tuhan, bait yang ketiga. Tindakan keadilan disukainya, dan bumi dipenuhi oleh kasih-Nya. Dengan kuasa firman, langit pun dijadikan, tentara pun tercipta oleh nafas-Nya. Selamat pagi adik-adik. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu, minta hikmat dari Tuhan supaya kita mengerti apa yang akan kita dengar. Oke? Kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Allah, Bapa di dalam surga, terima kasih atas penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami hingga saat ini. Di pagi hari ini, di ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna, kami ingin mendengar sebagian dari firman Tuhan. Berikan kami hikmat dan kebijaksanaan sehingga kami mengerti akan firman-Mu Tuhan. Berkati juga Kak Erik Tuhan, hamba-Mu. Kiranya apapun yang keluar dari mulut hamba-Mu, semua surut dengan kehendak Tuhan. Ampuni dosa kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita buka Alkitab kita dari Kejadian 9 ayat yang pertama sampai yang ke-10. Sesuai IHMPT di Minggu tanggal 3 Januari 2021. Oke, kakak bacakan buat kalian. Di bawah judul Perjanjian Allah dengan Nuh. Lalu Allah memberkati Nuh dan anak-anaknya serta berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaklah serta penuhilah bumi. Akan takut dan akan gentar kepadamu segala binatang di bumi dan segala burung di udara,
segala yang bergerak di muka bumi, dan segala ikan di laut, ke dalam tanganmu lah semuanya itu diserahkan. Segala yang bergerak, yang hidup akan menjadi makananmu. Aku telah memberikan semuanya itu kepadamu seperti juga tumbuh-tumbuhan hijau. Hanya daging yang masih ada nyawanya, yakni darahnya, janganlah kamu makan. Tetapi mengenai darah kamu, yakni nyawa kamu, aku akan menuntut balasnya. Dari segala binatang aku akan menuntutnya, dan dari setiap manusia aku akan menuntut nyawa sesama manusia. Siapa yang menumpahkan darah manusia, darahnya akan tertumpah oleh manusia. Sebab Allah membuat manusia itu menurut gambarnya sendiri. Dan kamu beranak cuculah dan bertambah banyak, sehingga tak terbilang jumlahmu di atas bumi. Ya, bertambah banyaklah di atasnya. Berfirmanlah Allah kepada Nuh dan kepada anak-anaknya yang bersama-sama dengan dia. Sesungguhnya aku mengadakan perjanjianku dengan kamu dan dengan keturunanmu, dan dengan segala makhluk hidup yang bersama-sama dengan kamu, burung-burung, ternak, dan binatang-binatang liar di bumi yang bersama-sama dengan kamu, segala yang keluar dari bahtera itu, segala binatang di bumi. Berbahagialah kita yang telah mendengar sebagian dari firman Tuhan dan siap mendengarkan dan menjalankannya. Haleluya. 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 Adik-adik, puji Tuhan, hari ini tanggal 3 Januari ini adalah hari yang ketiga di tahun yang baru, tahun 2021. Banyak hal yang telah kita alamin di tahun 2020. Pasti adik-adik juga begitu. Banyak hal baru. Terutama adalah hal yang luar biasa, pandemi COVID-19. Itu membuat kita berbeda semuanya. Kita belajar sekarang di rumah, kita nggak bisa jalan-jalan ke tempat hiburan juga udah nggak mudah. Banyak hal yang kita harus merubah kebiasaan kita, dan kita selalu merasa pas kalau kita lihat dari ucapan-ucapan selamat tahun baru atau harapan-harapan di tahun 2021, banyak orang yang berharap tahun ini jauh lebih baik dari tahun lalu. Sepertinya tahun 2020 itu penuh dengan masalah, gitu. Penuh dengan hal-hal yang tidak menyenangkan. Tapi satu hal yang kita harus lihat, puji Tuhan kita bisa berada di sini. Dengan segala tantangan yang kita hadapin, dengan segala permasalahan yang kita hadapin, tapi Tuhan selalu memberkati kita, Tuhan selalu menyertai kita. Sampai kita bisa melewati 1 tahun dan berada di tanggal 3 Januari tahun 2021 ini. Kadang itu yang kita suka lupa. Ternyata Tuhan selalu menjaga dan menyertai kita. Nah, di tahun baru ini kita selalu mengimani, kita selalu meyakini sepanjang tahun ini menjadi tahun yang lebih baik dari tahun yang lalu. Tapi apakah keadaannya pasti lebih baik atau malah belum tentu lebih baik? Kita nggak tahu. Karena kita baru berjalan 3 hari dan masih ada sekitar 362 hari lagi ke depan yang harus kita lalui. Nah, itu pun yang terjadi seperti yang kita baca di ayat Alkitab kita tentang Nuh. Di saat Nuh, kita tahu Nuh waktu itu membuat satu bahtera. Dia membuat bahtera dan orang-orang banyak melihat Nuh menjadi sosok yang aneh, di mana dia bukan tinggal di samping laut, tapi dia membangun bahtera yang besar. Dan ternyata Tuhan izinkan ada air bah yang menutupi seluruh permukaan bumi, dan ternyata bahtera itu menjaga dan melindungi Nuh, keluarga, dan hewan-hewan piaraan yang diizinkan masuk berpasangan bersama dengan Nuh. Nah, jadi kebayang di saat air menutupi bumi, ini waktunya ini gak cuma 1-2 hari, puluhan hari. Jadi pas air itu surut,
Pas Nuh membuka pintu bahteranya, bisa dibilang hanya Nuh dan binatang-binatang yang ada di bahtera itu yang ada di tengah bumi saat itu. Karena semuanya sudah nggak ada. Kita bisa ngebayangin kekhawatirannya dia. Mau ngapain? Baru ngalamin musibah air bah. Dia sendirian bersama keluarga di tengah-tengah bumi. Nggak ada siapa-siapa. Mungkin yang ada ditimbul dalam hati manusia ketakutan. Saya harus apa ya? Saya harus bagaimana? Saya mau minta tolong ke siapa di sini? Nggak ada siapa-siapa. Tapi Tuhan berkata pada Nuh, untuk Nuh tetap tenang, Nuh tetap beranak cuculah, Nuh tetap menjalankan hari-hari ke depan, jangan dengan rasa khawatir atau rasa takut. Karena di Kejadian 9 ayat 1 sampai 10 ini, semuanya ini isinya tentang perkataan Tuhan kepada Nuh yang semuanya berisi tentang janji Tuhan untuk selalu menyertai Nuh. Tuhan gak pernah meninggalkan Nuh. Karena kalau kita bisa lihat, ketika air bah menyapu bumi, hanya Nuh dan keluarga yang diselamatkan. Kenapa? Karena memang di zaman itu, Nuh merupakan sosok yang takut akan Tuhan. Dia yang selalu mempermuliakan Tuhan, dia yang selalu mendengar apa kata Tuhan. Dan di saat dia terselamatkan, Tuhan pun enggak akhirnya melepaskan dia. Tuhan pun kembali berjanji untuk selalu menjaga dan menyertai Nuh. Kayak kalau kita lihat di sini, dari ayat yang kedua, di Kejadian 9 ayat yang kedua, isinya di sini sudah bilang beranak cuculah. Dia semua hewan-hewan akan takut kepadanya. Dia boleh mengelola hewan-hewan yang ada, dia boleh mengelola tanaman-tanaman yang ada, dia boleh memakannya, dia boleh memperkerjakan hewan-hewan tersebut, dia boleh melakukan apapun gitu. Tapi di sini ada hal-hal juga pantangan yang Tuhan Yesus ingatkan kepada Nuh. Kita bisa lihat ayat yang keempat. Di sini dibilang, hanya daging yang masih ada nyawanya, yakni darahnya jangan kamu makan. Intinya Nuh dan keluarga diharapkan untuk jangan memakan hewan tuh kayak orang-orang barbar kali ya, yang masih hidup langsung dimakan. Enggak, tetap harus dikelola dengan baik di situ. Terus yang kedua, tetapi mengenai yang di ayat kelima, mengenai darah kamu, yakni nyawa kamu, aku akan menuntut balasnya. Dari segala binatang aku akan menuntutnya, dan dari setiap manusia aku akan menuntut nyawa sesama manusia. Di sini boleh dibilang kita jangan menyerah. Nuh jangan menyerah. Nuh jangan membunuh dirinya karena dia bingung mau ngapain. Tetap melangkah. Nuh di sini dibilang untuk jangan menuntut nyawa sesama manusia, jangan membunuh orang lain yang ada di situ. Karena orang sampai bisa melakukan bunuh diri atau bisa sampai membunuh sesama manusia, biasanya karena keadaan dia panik, tertekan, terintimidasi, bingung mau ngapain, akhirnya dia bisa mengalami stres yang melakukan hal-hal yang di luar logika manusia. Nah, di sini ada hal-hal yang juga dilarang oleh Tuhan supaya Nuh tidak melakukannya. Jadi apa yang Nabi Nuh alamin serupa dengan apa yang kita alamin saat ini. Kita nggak tahu apa yang ada di depan kita. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi dalam kehidupan kita di sepanjang 2021. Tapi yang kita harus ingat saat ini adalah kalau Tuhan sudah berjanji kepada Nuh dan kepada keturunannya, kalau Tuhan selalu menjaga dan menyertai kita. Dia meminta Nuh dan keturunannya untuk mengelola bumi. Begitupun juga itu yang harus kita lakukan. Jadi tugas adik-adik, lakukan tugas adik-adik dengan penuh sukacita. Waktunya belajar, waktunya mungkin bergaul, bermain. Lakukan semua dengan benar. Jangan melakukan hal-hal yang tidak baik. Dan
selalu jangan mengambil keputusan atau ingin melakukan apapun itu karena lagi ngerasa aku stres nih kak, aku lagi pusing nih kak. Nah, di kita nggak ada seperti itu karena kita ada Tuhan. Setiap dalam keadaan apapun datang kita berdoa, minta hikmat dari Tuhan dan minta Tuhan untuk membimbing kita ke jalan yang benar. Oke, jadi mulai di tahun 2021 ini, selagi kita masih di awal, janji yakinin dalam diri kita sendiri untuk selalu andalkan Tuhan dalam keadaan apapun. Walaupun adik-adik masih muda, terus andalkan Tuhan, terus berdoa dalam keadaan apapun. Karena satu hal yang kadang-kadang kita nggak sadarin, semakin kita sering melewati segala masalah yang ada dan kita tetap tenang, itu akan membentuk karakter kita menjadi karakter yang kuat dan tahan uji. Selamat menjalankan hari-hari yang baru ke depan, selamat tahun 2021, selamat mengandalkan Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Rekan-rekan teruna sekalian, kita mau merespon firman Tuhan kita pada hari ini. Kita bernyanyi dari Gita Bakti 225 dengan judul Berpeganglah pada Janji Tuhanmu, bait yang pertama dan yang kedua. Berpeganglah pada janji Tuhanmu, di sepanjang masa Ia beserta. Angkatlah puji namanya, berpeganglah pada janjinya. Jangan bimbang, berpeganglah pada janji Juru Selamat. Percaya pada janji Tuhanmu, berpeganglah pada janji Tuhanmu. Bila ketakutan datang menyerang, oleh firman Allah pasti kau menang. Berpeganglah pada janjinya. Jangan bimbang, berpeganglah pada janji Juru Selamat. Jangan bimbang, percaya pada janji Tuhanmu. Bapa kami yang di sorga, kami berdoa untuk bangsa dan negara, khususnya negara kami Indonesia. Biarlah Tuhan memberkati pemerintahan kami dari tingkat tertinggi hingga terendah, agar mereka dapat menjalankan tugas yang Tuhan percayakan untuk mereka. Kami juga berdoa untuk bangsa-bangsa di seluruh muka bumi, agar Tuhan memberikan keselamatan, kesehatan, serta kesejahteraan secara ekonomi dan kedamaian untuk seluruh bangsa-bangsa. Dan kami mohon Tuhan agar pandemi COVID-19 ini dapat secara berakhir. Ya Tuhan, dengarlah doa kami. Ya Tuhan, kami berdoa untuk gereja Tuhan di seluruh dunia, terkhususnya GPIB Sawangan, untuk dapat berperan aktif menjaga ketentraman dan damai sejahtera bagi seluruh umat dan juga lingkungan masyarakat dalam kondisi pergumulan saat ini. Kami berdoa untuk PHMJ yang baru terpilih, serta para pengurus pelkat yang akan segera diteguhkan, supaya dapat memberikan yang terbaik dalam pelayanannya. Ya Tuhan, dengarkanlah doa kami. Ya Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk pelkat PT GPIB Sawangan, ya Tuhan, khususnya pengurus baru yang akan segera diteguhkan, kiranya boleh memberikan diri dengan sungguh-sungguh untuk melayani dan memuliakan nama-Mu, serta berkati juga mereka, Tuhan, dalam pelayanan mereka. Kiranya pelayanan yang mereka lakukan dapat bermanfaat dan berguna bagi sesama. Dengarlah doa kami. Ya Tuhan, sekarang kami berdoa untuk pelayanan pemuda taruna GPIB Sawangan. Berkatilah semoga mereka bisa bertumbuh dengan iman yang takut akan Tuhan. Ya Tuhan, berkatilah untuk yang kelas 9 yang tahun ini akan menjalankan ujian.
Berilah mereka kepintaran, ketekunan, supaya mereka mendapatkan hasil yang baik. Berkatilah juga kakak layan, pelayan pemuda taruna. Semoga mereka diberikan kesehatan untuk dapat membimbing kami dengan baik dan menjadi pemuda yang berguna bagi nusa dan bangsa ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ya Tuhan, terima kasih atas berkat-berkat-Mu selama ini sehingga kami bisa berada di tempat kami masing-masing. Sekarang kami juga ingin berdoa untuk orang tua dan saudara-saudara kami serta teman-teman kami. Berikanlah mereka semua kesehatan serta lindungilah mereka dengan darah-Mu yang kudus agar kami tidak dapat terkena virus yang sedang ramai sekarang ini. Engkau juga akan memberkati orang tua kami dalam pekerjaannya. Berikanlah mereka berkat-berkat yang melimpah dan juga berikanlah mereka kesabaran dalam menghadapi situasi apapun. Terima kasih ya Tuhan, akhirnya doa yang kurang sempurna ini kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu saja ya Tuhan. Ya Tuhan, dengarkanlah doa kami. Inilah rangkaian doa syafaat kami yang kami peralaskan dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Rekan-rekan teruna sekalian, kita akan memberikan persembahan kita. Sambil memberikan persembahan kita mari bernyanyi dari Gita Bakti 86, Aku Bersyukur. Bait yang pertama dan kedua. Aku bersyukur Allah sumber hidupku, Dia memberi rahmat-Nya kepadaku. Puji dan syukur ku naikkan kepada-Nya yang maha kudus. Di sorga terpujilah Dia sumber hidupku. Baginya syukur dan pujian selamanya. Bersyukur Allah sumber hidupku, sandang paganku dipenuhi oleh-Nya. Puji dan syukur ku naikkan kepada-Nya yang maha kudus. Di sorga terpujilah Dia sumber hidupku. Baginya syukur dan pujian selamanya. Tuhan Yesus, terima kasih Kau sudah memberikan berkat dan rezeki kepada orang tua kami dan kepada kami Tuhan, sehingga kami bisa memberikan sedikit apa yang kami punya kepadamu Tuhan Yesus. Tuhan, terimalah persembahan ini, semoga persembahan ini dapat memperluas kerajaan-Mu, dan Tuhan Yesus, terima kasih untuk penyertaan-Mu kepada kami. Inilah doa kami Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Rekan-rekan teruna sekalian, sebentar lagi kita akan kembali ke aktivitas kita masing-masing. Jadilah terang, jadilah garam untuk orang-orang di sekeliling kita, jadilah pelaku firman Tuhan. Mari kita bernyanyi dari Gita Bakti 251,
Siamba bait yang pertama. Siyahameku kayan kwenkos, siyahameku kayan kwenkos, siyahameku kayan kwenkos, siyahameku kayan kwenkos, siyahamba, oh siyahameku kayan kwenkos, siyahamba. Siyahameku kayan kwenkos. Mari jalan dalam terang Tuhan, 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 mari jalan, oh mari jalan dalam terang Tuhan. Mari jalan, oh mari jalan dalam terang Tuhan. Adik-adik, sekarang kita sudah masuk di bagian akhir dari ibadah pagi hari ini. Kita akan doa penutup dan menerima berkat. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih banyak. Kami bersyukur di pagi hari ini Kau memberkati kami dengan firman yang telah kami dengar. Kami bersyukur Kau juga menggiring kami untuk mengikuti ibadah dengan baik sepanjang pagi ini dari awal pertengahan hingga akhir. Tuhan, kami mohon Kau selalu menyertai kami, menyertai orang tua kami, menyertai semua orang di sekitar kami Tuhan. Sehingga apapun yang kami hadapi, kami terus percaya kalau itu semua adalah bagian dari rencana Tuhan. Dan rencana Tuhan pasti rencana yang bodoh, damai, sejahtera, dan sukacita. Adik-adik, terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.